Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 24. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah mari kita pasrahkan semuanya pada kehendak dan rancangan Tuhan. Dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang panggilan Yusuf dan kelahiran Yesus. Bagian pertama, panggilan Santo Yusuf suami Maria. Santo Yusuf dipanggil untuk ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Dia diberi tugas dan tanggung jawab sebagai seorang bapak yang akan mengasuh Yesus Sang Putra Allah. Allah melalui malaikatnya menyapa Santo Yusuf melalui mimpi dan memberikan tugas dan tanggung jawab kepadanya. Mimpi merupakan fenomena pada saat tidur yang hadir begitu saja, di luar kehendak dan kendali manusia. Kita tidak bisa merancang mimpi apa yang akan kita peroleh saat tidur. Sedangkan tidur berarti saat di mana aktivitas intelektual dan kehendak kita berhenti. Hanya yang ada adalah sebuah kepasrahan, karena kita tidak tahu apa yang terjadi saat kita sungguh-sungguh tidur. Pada saat kepasrahan seperti itulah Yusuf mendapatkan jalan keluar dari pergumulan yang sedang ia hadapi. Bukan pada saat sadar di mana aktivitas nalar dapat diandalkan. Malaikat itu berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan
umatnya dari dosa mereka. Dengan tugas dan tanggung jawab ini, Santo Yusuf dituntut untuk melepaskan segala bentuk kepentingan dirinya. Dia dituntut untuk membuka hati dan menerima kembali tunangannya, yaitu Bunda Maria. Ia dengan penuh tanggung jawab menerima tugas perutusan tersebut hingga akhir hayatnya. Sedangkan bagian kedua tentang kelahiran Yesus. Tentang kelahiran Yesus yang diperoleh Santo Yusuf adalah bukan karena dengan kontak fisik dengan Bunda Maria sebagai tindakan manusiawi. Yesus Kristus adalah anak Allah sekaligus sebagai pewahyuan diri Allah yang hadir secara nyata sebagai manusia demi keselamatan umat manusia. Ia mengalami kelahiran seperti kita manusia. Ia lahir dan hidup serta tinggal bersama kita. Kelahiran Yesus sesungguhnya adalah kelahiran baru bagi kita dalam hal iman. Kita mendapatkan keselamatan baru berkat kelahiran Yesus dalam hati kita. Kita dibarui dan diselamatkan oleh kasih-Nya. Kita dilahirkan secara baru dalam iman menjadi anak-anak Allah. Kita dilahirkan secara baru dalam melaksanakan tugas perutusan dengan tulus dan penuh tanggung jawab. Dengan kelahiran baru itu, kita melaksanakan tugas perutusan dengan penuh tanggung jawab. Hal itu juga menuntut kerelaan berkorban dan pengabdian yang tulus, dan menuntut sikap lepas bebas dari segala bentuk kepentingan pribadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita diajak untuk selalu menyadari tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan atas pundak kita. Marilah kita menjalankan tugas perutusan itu dengan tulus dan dengan penuh tanggung jawab. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.